wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mendoakan orang yang zalim dengan keburukan? Padahal saya sudah lebih banyak mengalah, tapi kezaliman dia itu gak hanya sekali, tapi beberapa kali. Iya, dibolehkan bagi orang yang terzalimi untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Dan ada beberapa tabi'in ya, yang berdoa keburukan untuk orang yang menzalimi dia. Dan doanya orang yang terzalimi itu menjadi sangat mustajab. Bolehnya mendoakan keburukan pada orang yang terzalimi itu ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang, tidak ada tirai, tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah. Maksudnya Allah akan langsung dengar, Allah akan langsung dengar. Dan ini menunjukkan mustajabnya doa tersebut. Dan orang yang terzalimi biasanya doanya buruk atau baik? Buruk. Biasanya doanya buruk. Rasulullah katakan, takutlah kepada doanya orang yang terzalimi, menunjukkan bahwa itu boleh. Kalau itu tidak boleh, harusnya Rasulullah menjelaskan di sini, karena Rasulullah sedang menjelaskan tentang orang yang terzalimi, ya, tentang doanya orang yang terzalimi. Kalau itu tidak boleh, harusnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang terzalimi tidak boleh berdoa keburukan. Dan subhanallah, kalau kita menjadi pemimpin, apalagi pemimpin negara yang sangat besar, itu akan banyak orang-orang yang merasa terzalimi. Betapa banyak doa-doa ini yang akhirnya naik ke langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga ya, karena memang orang-orang tidak ingat ya akan akhirat, yang diincar dan dikejar hanya dunia. Orang-orang sekarang berebut untuk jadi pemimpin, berebut, berapapun habisnya dia keluarkan. Padahal yang diperebutkan ini efeknya sangat berat sekali, tanggung jawabnya luar biasa, dan sedikit orang yang selamat. Atau kalau ditanya siapa orang yang tidak akan keburukan dari masa, dari orang-orang yang punya jabatan itu, atau bisa sebutkan? Sulit. Korupsi itu ya, sudah sesuatu yang biasa banget. Gratifikasi biasa banget. Belum lagi kong-kali di bawah meja atau di luar ruang sidang, sangat biasa. Dan itu semuanya nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh mereka. Tapi nyatanya mereka pada berebut. Sungguh ini merupakan kenyataan yang sangat tidak baik ya, menunjukkan jauhnya mereka dari ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma musta'an. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya memperbaiki keadaan ini, mendekatkan kaum muslimin kepada agamanya, dan menjadikan mereka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah ada
ada amalan yang setara dengan mati syahid yang bisa kita lakukan di zaman sekarang ini? Kalau yang dimaksud adalah mati syahid di dalam peperangan, maka tidak ada ya. Tidak ada mati syahid di dalam peperangan yang semisal dengan itu, tidak ada. Tapi mati syahid itu ada banyak caranya. Ada banyak caranya. Seperti mati syahid karena penyakit dalam, penyakit di perut. Mati syahid karena mati dalam keadaan tenggelam. Mati syahid dengan cara mati karena terbakar. Mati syahid karena terkena robohan dinding, ya, ada rumah yang ambruk misalnya karena gempa, kemudian ada yang tertimpa dindingnya, kemudian akhirnya mati syahid, ya. Kemudian orang yang terserang taun, ya, penyakit yang menyebar, mewabah, penyakit tertentu itu, mewabah, penyakit taun, itu juga mati syahid. Covid, wallahu a'lam, ya tidak disebut sebagai taun, tidak disebut sebagai taun. Taun itu bukan Covid. Tapi apakah orang yang mati karena Covid dianggap sebagai mati syahid? Bisa jadi, karena Covid itu menyerang bagian dalam, ya, itu paru-parunya. Bisa jadi dimaksudkan ke mati syahid, tapi dia bukan mati karena taun, ya. Karena taun itu wabah khusus, ya, dia wabah khusus. Taun itu kalau orang terkena taun, dalam hitungan beberapa hari mati, dalam hitungan 2-3 hari mati. Ini orang yang kena taun, ya. Jadi dia wabah yang sangat menular dan dia menyerang bagian dalam. Dia menyerang bagian dalam, kemudian ada bintik-bintik atau melek seperti apa ya? Dia ada bukan bintik lagi, tapi benjolan-benjolan di bagian luar badan. Dan itu sangat ganas, ya. Dalam hitungan hari orang akan mati dengan penyakit taun. Juga ada orang yang mati syahidnya karena melahirkan, ya. Jadi ketika akan melahirkan dia mati. Ada orang yang mati syahidnya karena kehamilan, ya, hamil karena keadaan tertentu akhirnya mati. Hanya saja syahid-syahid yang selain perang ini derajatnya di bawah syahid perang. Derajatnya di bawah syahid perang. Ada sebagian ulama yang dengan tegas mengatakan seperti itu. Tidak semua keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahidnya di perang itu akan diberikan kepada orang-orang yang mati syahid dengan cara yang lain. Jadi memang mati syahid yang karena perang ini memang punya keutamaan yang khusus, tidak dimiliki oleh mati syahid yang lainnya, ya. Wallahu a'lam. Para jemaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan ini mengingatkan anak kepada sebuah kaidah yang harus menjadi prinsip bagi kita dalam kehidupan ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memudahkan setiap hambanya untuk melakukan kebaikan. Maka fokuslah untuk melakukan kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita. Kita saat ini memang sulit untuk mendapatkan perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mati syahid. Sulit. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya yang juga sangat luar biasa?
Seperti misalnya iman. Bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Rasulullah mengatakan apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Bahkan jihad itu masih di bawahnya iman. Jihad itu masih di bawahnya iman. Dan iman, Allah mudahkan kita untuk melakukan iman ini. Maka pelajari iman yang sempurna, kemudian berusaha untuk mempraktekkan. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melakukan ini. Kemudian sholat di awal waktu, as-salatu li waqtiha. Ini juga amalan yang luar biasa. Allah sebut, Rasulullah SAW sebutkan sebelum jihad. Maka fokuslah untuk memperbaiki amalan-amalan yang seperti ini. Sholat yang kualitasnya tinggi itu bagaimana? Kemudian kita berusaha untuk menjalankan ibadah sholat ini dengan sebaik-baiknya. Sedekah juga luar biasa. Membaca Al-Quran, amalan yang luar biasa. Berjihad untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita diganggu oleh syaitan dengan dengan bisikan, kamu nggak bisa jihad, maka kamu nggak bisa mulia. Jangan sampai kita mendengar bisikan-bisikan yang seperti ini. Walaupun kita sulit untuk berjihad, masih di sana masih banyak pintu-pintu keutamaan yang Allah bukakan untuk kita. Maka fokuslah pada pintu-pintu keutamaan yang Allah mudahkan untuk kita. Tapi para jemaah sekalian rahimahumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab singkat ya karena waktu. Silakan. Iya. Iya, langsung saja. Iya, orang tersebut ketika melakukan kezaliman kepada kita, kemudian kita berdoa agar dia mendapatkan hidayah, yaitu kebaikan yang sangat luar biasa dari kita. Tapi tetap saja dia mendapatkan dosa dari kezaliman. Ya, dia tetap mendapatkan dosa dari kezaliman. Adapun sakit hati kita, ya, maka itu urusan kita ya, urusan kita. Jadi kalau kita ingin menghilangkan sakit hati itu, ya sudah, kita harus berusaha untuk menghilangkannya sendiri. Di antaranya dengan memaafkan kesalahan-kesalahan dia, dengan mengikhlaskan kesalahan-kesalahan dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ikhlaskan itu karena kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita, maka kita akan mudah untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak maafkan, sulit untuk menghilangkan sakit hati yang ada di hati kita. Ya, itu yang jawaban singkatnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Supaya sakit hati maafin aja gitu ya. Tapi enteng aja. Start nanti dong. Kemarin di kantornya. Oh iya. Hari Sabtu ya? Hari Kamis iya.